masyarakat Pasir Limau Kapuas akan menikmati perubahan-perubahan dari apa yang mereka rasakan hari ini. Ini garansi kita. Oke, ya mantap, mantap, nice sekali ya. Welcome Azlan Saga Channel. Subscribe now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama podcast Kita Palika. Dan jangan lupa juga ya, seperti biasa supaya kita lebih semangat ya untuk membuat podcast atau konten yang lainnya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Apa nama channelnya? Dan saja. Iya. Nama channelnya adalah Azlan Saja. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya, di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Oke. Nah, jadi untuk podcast kali ini kita kedatangan seorang tamu ya, sangat wow sekali. Kenapa saya katakan wow? Karena dari nama beliau, ya, saya bacakan ya di sini. Nama beliau adalah Bapak Edison SAG. Mungkin masih ada tambah-tambahnya ya. Nah, cuma ini nama yang saya peroleh. Terjun ke politik sangat lama sekali. Oke, hingga sekarang. Nah, jadi untuk podcast kali ini kita berbicara seputar pemilihan Bupati, ya Bupati Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir. Nah, jadi kami kedatangan tamu bersama dengan Bapak Edison. Oke. Nah, langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, untuk perkenalannya boleh dikenalkan sendiri ke pemirsa atau ke penonton langsung oleh Bapak Edison. Terima kasih. Ini kita pada malam ini bertemu dengan kawan-kawan dari Kita Palika. Alhamdulillah, saya diminta untuk memberikan sedikit komentar, pendapat, masukan tentang Pilkada Rokan Hilir 2020 ini dan tidak berapa lama lagi akan dilaksanakan. Dan sekarang sudah memasuki tahapan-tahapannya, yaitu pada tahapan kampanye. Namun sebelum kita masuk ke tahapan Pilkada, kawan-kawan dari Kita Palika minta saya memperkenalkan diri. Saya Edison Jamil. Kalau gelar yang saya peroleh dari bangku kuliah yaitu satunya di UIN Suskarial ataupun IAIN waktu di zaman kaminya masih. Iya, Pekanbaru. Itu SAG dan S2-nya saya di Undri mengambil magister hukum yaitu hukum tata negara. Oke. Itu dari sisi akademis. Dari sisi pekerjaan hari ini saya wira swasta karena beberapa waktu yang lalu sudah meninggalkan pekerjaan yang diberikan amanah oleh masyarakat, yaitu lebih kurang 1 tahun yang lalu, dan tidak lagi menjadi anggota DPRD setelah terpilihnya kawan-kawan ataupun dilantiknya kawan-kawan yang terpilih pada 16 September tahun lalu. Iya, pergantian periode. Saya di samping sebagai pekerjaan wira swasta, saya juga punya keluarga, punya 1 istri. Masih 1 istri. Dan kita belum berencana, belum ada ancang-ancang. Oke, bahaya ya. Kalau gelar SAG itu bahaya, masalah istri. Tidak masalah juga, pada prinsipnya itu keberanian saja. Iya, benar sekali. Siapa yang berani silakan. Siapa yang belum berani, belum punya nyali untuk nambah ya cukup yang ada dinikmati. Saya punya istri 1, istri saya pegawai negeri, yang bekerja di kantor lurah sebagai seklur di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih. Anak saya punya anak 5, 3 putri 2 putra, dan yang pertamanya itu masih kelas 3 SMA, yang kedua masih kelas 1 SMA, yang ketiga masih kelas 5 SD, yang keempat masih kelas 1 SD, dan yang kelima masih baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke, itu background keluarga. Ada lagi yang mau ditanyakan background politik? Oke, boleh sedikit politik, boleh nih. Ini yang seru ini. Saya menceburkan diri. Iya, masuk di gelanggang politik ini sejak
saya menamatkan diri kuliah di tahun 2000, saya langsung bergabung di Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Partai P3. P3 2000 tahun 2000 saya menjadi ketua PAC P3 di Kecamatan Pujut. Ya. Di 2004 saya ikut menjadi caleg dari Kecamatan Pujut ataupun dari Dapil 3. Saya alhamdulillah menjadi salah satu peraih suara terbanyak di Rokan Hilir. Saya mendapat suara 3.468 suara pada tahun 2004, tapi tidak dilantik karena waktu itu yang berlaku sistem nomor urut. Sistem nomor urut. Paham. 2004. Sementara yang nomor 1 itu cuma dapatnya 409 suara. Jadi kita serahkan ke nomor 1. Mau tidak mau, tidak suka, kita serahkan suara yang kita dapatkan. Oke. Yang dilantik adalah kawan-kawan yang sesuai nomor urutnya. 2004. Namun berjalannya waktu saya tetap ikut di politik, tapi secara diam-diam saya melirik partai lain. Di 2007 saya mulai melihat PKS. PKS. Di 2008 saya mendeklarasikan diri berpindah partai dari P3 menjadi PKS. Dan 2009 saya masuk sebagai salah satu kandidat caleg dari PKS untuk Dapil 3. Alhamdulillah masyarakat mengamanahkan, Allah Subhanahu wa taala meridhoi, saya terpilih menjadi anggota dewan pada 2009-2014. Itu masih berlaku nomor? Tidak, itu sudah suara terbanyak. Berarti sejak tahun 2009 tidak lagi berubah. Sudah berubah aturannya, tidak lagi nomor urut, tapi suara terbanyak. Suara terbanyak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Duduk di kursi. Ada sebagian yang mengatakan kursi goyang, ada sebagian mengatakan kursi empuk. Ada juga yang mengatakan kursi pijat. Tergantung interpretasinya. Iya, benar sekali. Tergantung anggapan orang ya. Itu sampai dengan 2014 sampai 2014. 2009 sampai 2009 sampai 2014. Dan 2014 kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk periode keduanya. Alhamdulillah masyarakat masih memberi amanahnya. Saya kembali terpilih untuk periode kedua. Nice. Iya, berarti 2 periode. Jadi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari 2014 sampai ke 2019. Itu berarti periode kedua. Periode pertamanya 2009-2014. 2014-2019. Kemudian partainya PKS juga, tetap PKS. Sampai hari ini saya masih di PKS. Sampai sekarang masih. Sampai hari ini. Kemarin 2019 saya kembali mencalonkan diri. Masih lagi calon. Iya. Tapi pada tingkatan yang berbeda. Tingkatan berbeda. Saya tidak mau saya naik. Calon ke provinsi waktu itu di 2019. Tapi biasalah, Allah belum menakdirkan. Saya tidak terpilih untuk periode selanjutnya untuk mengabdikan diri ke provinsi. Nah jadi sampai 2019 ya, 2019 coba lagi ke provinsi, tapi belum mendapatkan ya. Jadi yang diharapkan oleh masyarakat belum diamanahkan. Nah jadi untuk sekarang politiknya kan udah nggak dulu lagi nih. Jadi sekarang gimana gitu ya kan? Kita di politik tetap, karena politik ini bagian dari cita rasa ya untuk kita mengabdi. Rasa-rasanya karena kita sudah memulai berpolitik dari semenjak tamat kuliah. Dari tamat mau kuliah. Kita tinggalkan belum rasanya karena kita masih muda, masih punya energi untuk memberikan pengabdian, sementara negeri kita ini harus melewati proses yang namanya politik. Jadi makanya kita masih tetap bertahan di partai politik hingga sekarang. Saat ini. Mantap. Nah jadi itulah perkenalan dari Bapak Edison.
Oke, satu lagi Pak, saya belum dapat ini atau saya nggak dengar tadi ya. Ya. Alamat ya, Alamat domisilinya di mana ya? domisili. Saya domisilinya itu di Kelurahan Cempedak Rahu namanya, Oke. Kecamatan Tanah Putih. Oh, Tanah Putih. Iya, iya, iya. Kabupatennya tetap Rokan Oke, Hilir, masih kita sama dengan kabupaten yang sama. Mm-mm. Itu kalau tepatnya saya itu di Jalan Lintas Sumatera. Jalan Lintas Sumatera di Tanah Putih. Sebelum Polres. Oke. Nah, di seberang Wisma Deli. Oke. Iya, Itu iya. alamat tepatnya. Oke, saya kurang tahu juga sih Iya. kalau masalah daerah Iya, Tanah iya. Putih. Saya kurang Kalau tahu. Tapi lebih pernah terkenalnya dengar. lagi, Iya. antara Simpang Benar dengan Simpang Solak. Di sana Oh. kami berdomisili. Oke, ada ya simpangnya ya. Ada Simpang Benar, ada Simpang Solak. Bukan salah. Salah ya, salah ya. Solak. Oke, seharusnya salah itu Pak. Seharusnya salah ya. Yang tinggal di Simpang itu namanya Pak Solahuddin. Oh, Pak Solahuddin, makanya dikatakan simpang Simpang Solah. Oh, iya. Berarti ternama Pak Solahuddin. Ternama, betul. Sehingga Dia diberi tokoh. nama. Ah. Oh, tokoh. Oke Iya. lah. Iya, pas. Apa kira-kira lagi yang mau kita Oke. diskusikan? Nah, jadi saya rasa cukup ya untuk perkenalannya. Ya. Udah lumayan juga ya waktunya. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama gitu ya. Ya. Nah, jadi untuk podcast kali ini, podcast kita yang sekarang ya, kita menuju ke nomor Urut 1. iya, nomor urut 1 atau one ya. Nggak ada istilahnya. One, two, Kalau three. mic ya mic dites 1 2 3 gitu kan. Nggak ada. Nggak ada. Itu cuma ada satu. Jadi ada satu gitu ya. Oke, jadi mic-nya sekarang harus satu ya, nggak boleh 1 2 3 lagi. Oke, mantap. Nah, jadi yang saya tanyakan yang pertama itu adalah alasan gitu. Oke, alasan. Karena kan kita tahu sendiri untuk calon ini kan ada 4 ya, ada 4. Ya, ada 4. Tapi Pak Edison sendiri memantapkan diri ke nomor 1. Nah, jadi coba dulu jelaskan gitu Pak. Coba jelaskan kenapa sih nomor 1? Why? Kenapa? Iya. Kenapa nomor 1? Pertanyaannya menukik sekali. Oke. Mana tahu nanti masyarakat juga sebagai pertimbangan, sebagai informasi yang diperolehnya gitu kan untuk calon-calon gitu. Sehingga mereka lebih bisa memantapkan pilihannya gitu. Siap. Oke. Pada prinsipnya, Ya. kenapa kita berada di nomor 1? Yang pertama adalah ketika pimpinan kita. Nah, ini kita kalau berpartai itu ada pimpinan, ada petinggi partai kita Oke. memutuskan yang dimajukan itu dari partai kita adalah Pak Cutra Andika dan Pak Muhammad Rafiq. Oke. Maka kita sebagai kader, sebagai pengurus partai punya kewajiban untuk memenangkan apa yang sudah diputuskan partai. Ini salah satu alasan secara kepartaian. Secara kepartaian. Oke. Berarti masih ada lagi alasan lain. Alasan lain. Ya. Kenapa kita berada di nomor 1? Ya, benar. Kita Rokan Hilir ini punya kompleksitas persoalan yang harus ditangani menurut kami. Iya, benar. Jadi untuk menangani persoalan-persoalan yang begitu kompleks dibutuhkan anak-anak muda yang punya talenta, Oke, benar. anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang punya wawasan, punya keberanian untuk membuat terobosan-terobosan, dan mereka harus sanggup memikul beban. Dan itu menurut kami setelah kita nilai ada pada sosok Cutra Andika dan Muhammad Rafiq. Kenapa? Bila dibandingkan dengan calon-calon lain, maka calon yang kami usung adalah calon yang masih dalam kategori milenial. Kenapa? Oke. Karena Pak Cutra Andika Masih berumur muda, masih berumur 40 tahun. Jadi dibanding yang calon-calon lain lagi, beliau adalah Yang paling muda, 40 tahun yang paling muda. Kalau kita mau melihat lebih besar lagi, itu daerah-daerah lain yang kita lihat kepala daerahnya atau bupatinya dipimpin oleh anak-anak muda. Salah satunya Nganjuk itu, Iya. bupatinya baru 33 tahun. Oke. Mereka punya talenta, mereka punya visi misi yang jelas, mereka punya ambisi untuk membangun daerahnya yang dulu tertinggal. Bukti nyata. Ditangani dengan serius.
alhamdulillah hari ini menjadi daerah yang maju. Iya, Kita lihat juga oke. umpamanya contoh lain, umpamanya Pak Emil Dardak yang hari ini menjadi wakil gubernur Jawa Timur, kan masih anak-anak muda juga yang punya talenta, yang punya keberanian, punya wawasan Oke. untuk membangun. Oke. Saya pikir itu salah satu alasan. Itu alasan yang kedua. Kenapa kita- Alasan yang kedua ya. Alasan yang nomor satu. Oh, alasan yang nomor satu. Iya, yang Oh, tadi saya juga. Ini kita tak ada. Oh iya. Sorry, saya lupa. Di sini nggak ada istilah nomor dua. Iya, iya. Alasan nomor satu, alasan nomor satu. Berapapun tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Oke, alasan nomor satu selanjutnya masih ada. Masih ada. Oke, kita dengar lagi alasan selanjutnya kenapa nomor satu. Ya. Oke. Ini saya ingin jelaskan. Bung Citra Andika ini, Iya, di samping beliau masih muda, beliau ini kan ketua partai. Oh, Ketua Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir. Oh iya. Nah, Oke, ketua partai. Kalau kita melihat ke belakang, dulu Partai Hanura ini di periode sebelumnya cuma ada 3 kursi. Salah satunya ada putra dari Panipahan Pak Haji Bahtiar SH. Iya. Itu dari Hanura. Iya, benar. Setelah beliau tangani ini pada pemilu yang lalu 2019, Hanura ini melejit suaranya menjadi 5 Iya, kursi. benar. Pada masanya Hanura Nah, melejit. Ketika ditangani oleh Bung Citra Andika. sebagai ketua. Di samping itu, Oke ya. Pak Muhammad Rafiq ini, Ustaz Iya. Muhammad Rafiq ini kan Oke. beliau ketua PKS Rokan Hilir. Ketua ya. Ketua. Ya, oke. Kedua-duanya ketua. Sangat berat gitu ya. Sangat berat gitu ya. Jadi Oke. beliau ini juga kalau kita lihat dari kepemimpinannya di partai cukup berhasil, sangat berhasil. Kenapa? Sebelum beliau tangani partai ini, Iya. kami di PKS Rokan Hilir ini cuma punya 1 anggota DPRD, yaitu saya. Baik itu dari periode 2009 sampai 2014, Oke. 2014 sampai Sampai 2019. Namun setelah ditangani Pak Muhammad Rafiq, ada lompatan yang sangat luar biasa dasar. Dari 1 kursi kita di DPRD Rohil menjadi 4 kursi. 4 kursi setelah ditangani beliau. Artinya ada tangan dingin kedua-dua anak muda ini untuk Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Makanya ini- harapan kita bersama gitu ya. Karena kita buat Ah. tagline-nya menjadi camat. Jadi, menjadi camat. mereka bisa terbang tinggi untuk menggapai cita-cita. Tagline bukan Oke. tagline, apa namanya? Singkatan dari nama Citra Andika dan Muhammad Rafiq. Oke, singkatannya. Kalau tagline kita itu Energi baru untuk Rokan Hilir lebih lebih baik. baik. Oke, insya Allah ya. Apalagi ada lagi? Oke, jadi itu ada beberapa alasan ya. Alasan Bapak Edison menetapkan nomor 1. Jadi itulah alasannya. Oke, sangat banyak sekali dan luar biasa ya. Oke, nah jadi kita coba lagi tanya ke pertanyaan selanjutnya. Ini perihal tentang pasangan calon gitu kan. Perihal tentang visi dan misi dari pasangan Ya. calon. Karena kita harus memperhatikan visi dan misi ini gitu. Oke, jadi untuk visi dan misinya kira-kira itu apa itu Pak ya? Bisa Visi dan dijelaskan? misi nanti untuk lebih jelasnya saya bekali dengan brosur yang sudah dimuat begitu Oke. kompleks. Ah. Namun sepintas saya ingin sampaikan, Iya. kita ingin mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir ini yang mandiri. Oke. Di 2029 itu nanti masyarakatnya sejahtera. Oke, masyarakatnya sejahtera. Secara keagamaan juga bagus, Oke, secara keagamaan juga bagus. secara ekonomi sudah bagus, Oke, dan insya Allah ekonomi kita juga menjadi bagus. pusat budaya Melayu, kita menjadi budaya Melayu sebagai pilar-pilar kita di negeri ini. Oke. Salah Nah, satu itu. jadi yang- garis besarnya itu garis besar dari visi misi ya. Jadi Nomor urut 1. saya agak Oke. kurang hafal semuanya kalau masalah misinya. Iya. Yang jelas seluruh huruf yang ada di energi baru itu diterjemahkan menjadi visi misi. dan misi. Oke, jadi tagline-nya ya, tagline-nya itu ya. itu energi Oke, baru. untuk Rokan Hilir lebih baik. Oke, jadi itu gambaran keseluruhannya gitu ya dari visi misi. Nah, selanjutnya saya ingin juga menanyakan ya, pertanyaannya bersama yang tadi lebih tepatnya mengarah ke pasangan calon.
Tapi saya coba dulu Ya. dengan Pak Edisan. Nah, perihal program kerja. Ya. Nah, seandainya gitu ya, Ya. seandainya terpilih gitu kan, dan dinyatakan sebagai bupati gitu ya, pemenang atau bupati Rokan Hilir yang akan datang gitu kan, karena yang sekarang masih ada gitu ya, belum selesai. Nah, untuk 100 hari kerja, nah ini yang paling penting nih, karena 100 hari kerja itu merupakan dampak yang sangat besar ke masyarakat. Gitu. Nah, kira-kira 100 hari kerja itu nanti bagaimana? Jadi begini, dalam kita visi misi dan juga janji kerja kita tidak memuat ada program 100 hari kerja. Kenapa? Oke, iya. Kita sejak dilantik kita akan bekerja tetap sama dengan frekuensi dan sprint yang sama sampai 5 tahun ke depan. Jadi tidak ada namanya 100 hari itu kita gejot, baru setelah 100 hari kita melempar santai gitu ya, santai nggak ada ya. Jadi ini kita karena ini sudah menjadi camat, dia akan tetap terbang, menjadi camat. Oke, nah jadi untuk program kerjanya tetap mengikuti yang apa yang sudah direncanakan gitu ya. Karena tidak ada seperti tadi digenjot kemudian nggak lagi gitu ya, santai gitu ya, santai gitu. Alasannya secara yuridis formal juga kita mau mengatakan 100 hari itu juga tidak memungkinkan. Kenapa? Iya. Bupati dan wakil bupati ini jika terpilih, mereka kalau tak salah dilantiknya sekitar bulan Juni pada bulan tahun Juni 2021. Oke. Sementara pada bulan Juni itu APBD-nya sudah diketok palunya oleh anggota DPRD yang sekarang. Oh iya. Yang kebijakannya oleh bupati yang masih sekarang. Jadi kalaupun bupati mau membuat kebijakan, memasukkan visi misi dia, itu baru bisa masuk di APBDP. APBDP itu di Agustus atau paling cepat disahkan itu di September. Nah, jadi kalau umpamanya dinyatakan tadi program 100 hari kerja juga sudah lewat 100 hari kerja. Iya benar. Ini jadi kita nggak bisa ngikuti 100 hari kerja gitu ya. Karena program kerjanya masih yang lama, bupati yang lama. Iya. Kecuali di Agustus 2000. Agustus paling cepat. Agustus. Kebiasaan kita di sini. Iya paham. Di September dan Oktober. Jauh itu Pak. Iya, Agustus itu pun cuma namanya APBD perubahan. APBD perubahan itu biasanya hanya merubah-rubah nomenklatur ataupun kegiatan-kegiatan yang dan men-switch anggaran-anggaran. Jadi secara gambar. Sementara yang besar-besarnya itu pada APBD. Kalau perubahan itu melihat sisa anggaran, melihat kondisi keuangan, apakah pusat itu masih dengan komitmen yang sama atau mereka ada juga melakukan koreksi ataupun revisi. Ini yang harus disesuaikan. Saya pun baru tahu juga ternyata tidak SOP ya. SOP ada prosedurnya seperti itu gitu. Makanya banyak polemik dan apa gitu ya. Jadi kalau kita berjanji, kalau kita berjanji 100 hari kerja nanti itu seolah-olah kita akan membohong. Iya, takutnya nggak terlaksana karena alasan tadi. Iya, benar. Secara yuridis formalnya barangnya sudah selesai, diselesaikan oleh kepemimpinan sebelumnya. Seharusnya. Secara formalnya sudah. Jadi bupati yang dilantik pada Juni itu tidak bisa leluasa memasukkan program. Iya. Karena ceritanya masih terutang ya, masih terutang yang lama. Masih kebijakannya. Padahal udah baru kan, tapi masih pakai kebijakan yang lama. Oke. Harapannya sih ya. Hal yang seperti itu kurang bagus gitu ya. Kalau saya katakan itu kurang bagus karena udah pemimpin baru gitu kan, harusnya kalau baru gitu ya. Seharusnya ini kalau kita berpikir begitu berarti pemerintah pusat yang harus merubah kebijakan. Dari sana. Kenapa? Karena pemilu kada serentak itu instruksinya dari pusat, instrumen hukumnya adalah dari pusat. Iya. Jadi dia tidak mengatur secara parsial kabupaten A atau kabupaten B, tapi dia menjadi sebuah kebijakan umum yang berlaku
komprehensif sih. Iya sih Indonesia, repot juga kan. Kita membayangkan sampai sana aja udah ini. Kalau pemerintah pusat berkeinginan, mereka bisa membuat pelantikan itu sekitar umpamanya November ataupun Oktober, sehingga di awal tahun bisa langsung. Iya, langsung eksekusi gitu kan. Oke. Iya, boleh lah ya, boleh kita pesankan untuk pusat ya. Oke. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini udah berapa menit juga ya. Oke, ini yang paling penting nih, kalau menurut saya sih paling penting ya, infrastruktur ya. Karena kita ketahui ya kalau untuk pembangunan ya, apalagi di Kabupaten Rokan Hilir ini kita sama-sama tahu pembangunan itu seperti apa. Gitu. Karena orang yang nomor satu di Rokan Hilir itu pasti bupatinya. Jadi ini layak kita tanyakan masalah infrastruktur. Nah, seperti yang kita ketahui khususnya di Kecamatan Pasir Limo Kapas, jalan, jalan kan Pak. Pertama jalan yang menghubungkan dari Panipahan atau Pasir Limo Kapas ke Kubu Bagan gitu, yang sudah digenjot sudah digenjot oleh bupati yang terdahulu. Nah, kita sama-sama tahu gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jalan yang menghubungkan Bundaran dengan Sumatera Utara. Nah, sempat dibangun ya, sempat dikerjakan tapi terhenti gitu karena beberapa alasan. Nah, kemudian yang ketiga, jalan di Panipahan itu sendiri atau di desa yang lain, karena dikenal sebagai jalan 1000 lubang. Ketika ya kita beranggapan ketika dimenangkan nanti di tanggal 9 Desember ya, 9 Desember pemilihannya, dan dimenangkan, kira-kira pandangan gitu atau kebijakan apa yang akan dilakukan gitu. Karena harapan kita pasti inginnya dibangun gitu, dibagusin gitu supaya banyak nanti dampak itu banyak, terutama di ekonomi. Pasti ekonomi meningkat, itu jelas sekali. Oke, boleh ditanggapi Pak masalah di hal itu. Ya. Yang satu ini harus kita pisah-pisahkan. Oke, boleh. Kalau kita menilik ke belakang, ini di masa kepemimpinan Pak Anas Ma'amun, beliau sudah meletakkan fondasinya, menerobos jalan dari Dumai bahkan sampai ke Palika itu menjadi jalan lintas pesisir. Namun dalam perjalanannya karena APBD kita terbatas, ini jalannya dipindahkan ataupun diberikan menjadi jalan provinsi. Menjadi akhirnya kewenangannya tidak ada di kabupaten. Untuk jalan lintas itu dari Dumai sampai ke Palika itu, yang namanya jalan lintas pesisir itu sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Tapi persoalannya yang seharusnya menjadi perhatian itu adalah memang ini pemerintah provinsi yang punya gawe, tapi yang lewat adalah masyarakat Rokan Hilir. Ketika jalan ini lancar, berarti yang akan meningkat ekonomi masyarakat Rokan Hilir. Yang merasa kemudahan itu adalah masyarakatnya. Artinya ada sesuatu yang harus dilakukan di sana. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Rokan Hilir itu betul-betul dia menyiapkan semacam database yang betul-betul komprehensif, dan mereka mengajukan ke provinsi selaku penanggung jawab, selaku pemilik jalan. Jadi kebijakannya harus disinergikan, harus fungsional. Saya ingin contohkan. Kalau kebijakannya dibuat seperti beberapa tahun yang lalu, langsung dicor beton yang tebalnya sampai 40-50 cm itu dengan anggaran yang 10 miliar, cuma dapatnya 1 kilometer. 1 kilo, 10 miliar. Lebih kurang 1 kilometer. Kan? Itu yang sedang dibahas di kubu bukan? Di kubu udah mulai. Sementara kalau umpamanya ini ditimbun, diaukas, kita cari spot-spot yang kondisinya sangat memprihatinkan, itu diselesaikan, itu dikerjain terlebih dahulu sehingga jalan ini menjadi fungsional, bisa difungsikan, masyarakat kita bisa menikmati. Di sini pola pikir, saya pikir koordinasinya, bukan pola pikir, ini koordinasinya yang belum terbangun secara harmonis antara Kabupaten Rokan Hilir dengan provinsi. Ini yang harus seolah-olah menurut saya ada semacam
missing link, ada semacam apa namanya? Oh, berarti udah dicoba ya? Udah dicoba yang sekarang udah dicoba gitu ya? Saya tak tahu lah apakah dicoba atau tidak, tapi saya melihat seolah-olah ini barang stagnan saja. Tak ada perkembangan, tak ada sesuatu yang terlalu menggairahkan. Iya, emang benar. Kenapa? Karena mafia. Faktanya gitu. Fakta di lapangan Faktanya gitu. Karena APBD provinsi yang dikucurkan pun untuk titik-titik ini tidak juga menjanjikan. Hanya ada polesan-polesan. Ini yang seharusnya duduk sama-sama. Apalagi hari ini gubernurnya masih mengaku putra daerah Rokan Hilir. Mana dong keberpihakannya? Kan begitu. Oke. Kalau kita mengacu kepada hadis Nabi kan Bulwatun itu bagian dari iman. Bulwatun minal iman. Iya. Cinta kampung halaman itu bagian dari iman. Jadi kalau Pak Samsuar selaku gubernur tidak memperhatikan lebih negerinya, ini berarti konklusinya keimanannya bisa kita pertanyakan. Kan gitu. Kalau umpamanya kita mau menariknya. Oke. Ngeri-ngeri sedap ini. Berani. Enggak. Apa lagi? Nah, baru itu Nah, itu yang tadi gambaran ya, gambaran. Baru yang tadi antara apa namanya? Bundaran dengan Sumatera. Iya, yang lebih kurang hanya 1 kilo. 1 kilo ya, cuma 1 kilo 1 aja. kilo Cuma lebih 1 kilo. saja. Ini rasanya aduh, saya sangat kecewa sekali. Iya, Kenapa? Kalau di daerah kami sana, Oh iya, Tanah Putih ya. Tanah Putih Pucuk itu, walaupun jalan itu tak pernah disentuh oleh pemerintah, tapi masyarakatnya bisa mau berpartisipasi, LPN-nya, Polseknya dan lain sebagainya. Mereka membuat semacam kesepakatan bersama, dan ada yang ditunjuk sebagai pengelola jalan itu, sehingga jalan itu tak ada terkendala sama sekali dengan swadaya masyarakat. Contoh, setiap mobil yang lewat umpamanya dikenakan entah 5.000 atau 10.000 menjelang pemerintah turun tangan ataupun kebijakan pemerintah menurunkan APBD di sana. Ini kan kita terlalu lama menunggu, barang yang dari atas juga tak turun-turun, akhirnya jalan jalan yang seharusnya bisa kita lewati, akhirnya semua kita tak bisa lewat di sana. Jadi ini kalau saya bilang nanti para petinggi kita ini kurang akal, marah pula mereka ke kita. Tapi paling tidak ada solusi-solusi lain yang harus kita. Iya, boleh tuh, Contoh lagi, saya ingin sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di sekeliling kita ini kan punya tanggung jawab moral terhadap lingkungannya. Ada undang-undang CSR. Iya, ada kontribusi yang boleh ya. Ini kan harus diberdayakan. Iya, seharusnya dimanfaatkan. Diberdayakan mana yang persoalan-persoalan yang begitu mendesak. Jadi ini sebelum APBD turun ya, perusahaan-perusahaan tadi kita berikan semacam tanggung jawab untuk menyelesaikan supaya fungsional. Itu contoh sederhana yang bisa dilakukan oleh petinggi-petinggi negeri ini kalau dia punya sensitivitas terhadap karena nggak mungkin juga nggak didengar ya, karena ribut sana gitu, di sana ribut nggak mungkin juga kan. Itu benar itu Pak. Itu saya pikir udah yang antara jalan provinsi, jalan ke penghubung ke Sumatera Utara tadi. Sudah. Yang belum saya jawab itu jalan untuk dalam lingkungan Palika. Lingkungan atau jalan-jalan sehari-hari, jalan sehari-hari, penghubung antar kampung yang ada di sini. Jadi ini sangat miris. Suatu sisi kita membuat tagline Rokan Hilir Negeri 1000 Kubah. Ini sudah kita plesetkan di Palika menjadi 1000 lobang. Ini kan kontras sekali maknanya. Ini seharusnya apa namanya? Langsung kena ini ya. Seharusnya petinggi-petinggi negeri ini ketika itu sudah menjadi perbincangan di masyarakat antara 1000 kubah dengan 1000 lubang ini kan. Boleh nanti biar lebih hot didampingi. Boleh. Rasa malunya ya harus muncul.
Iya, benar. Kalau pasangan ini jadi nanti, itu yang bagaimana kita menyelesaikan? Bagaimana menyelesaikan? Ketika nomor satu terpilih. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Ini menurut saya hal yang gampang. Oke, hal yang gampang sekali. Kenapa? Karena duitnya ada. Nah, APBD itu ada. APBD ada. Tinggal mengalokasikan. Persoalannya mau enggak mengalokasikannya untuk Palika. Oke. Kan itu. Nah, jadi nanti kawan-kawan bisa, kita bukan iri melihat apa yang mereka laksanakan di bagian CPRP, tidak. Tapi kadang-kadang menurut saya ada hal-hal yang sifatnya hampir menjadi mubazir. Contoh, ada paret yang dibeko hampir setiap tahun itu juga. Itu aja dibeko. Iya, dibeko lagi tahun depannya. Menggunakan APBD. Nah, ini kan padahal bisa dialokasikan ke Palika atau ke daerah-daerah atau ke daerah lain yang membutuhkan. Jadi ini harus ada kebijakan yang strategis untuk menyelesaikan yang 1000 lubang tadi. Ya, seharusnya bisa gitu ya. Padahal sederhana sekali. Ada dananya ya dari APBD gitu kan. Tinggal alokasikan, eksekusi jadi. Contohnya. Kalau menurut saya yang paling mudah itu adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini ada membuat nomenklatur khusus untuk menyelesaikan jalan-jalan yang 1000 lubang di Palika itu dengan judul yang khusus, umpamanya pemeliharaan jalan dan jembatan untuk Kecamatan Pasir Limau Kapal. Artinya ketika ada jalan bakti berlubang 10 meter langsung bisa dieksekusi, tidak menunggu dari sana. Harus ada jalan dalam APBD yang berjudul untuk memperbaiki jalan bakti atau umpamanya jalan Sentosa. Yang kita lihat begitu dahsyat lubangnya sehingga menggunakan batang kelapa tadi. Batang kelapa itu ya? Iya, batang kelapa yang disusun. Yang disusun di belah-belah itu. Nah, itu yang lebih mudah digapai, lebih murah ya. Ini kan sesuatu yang menurut saya bisa diselesaikan. Kenapa? Karena spot-spotnya kan tidak terlalu besar-besar. Enggak, tidak 20 meter, ada yang 10 meter, ada yang 5 meter. Namun, kalau kita menunggu harus ada nomenklatur khusus yang menangani itu, itulah makanya tidak selesai. Iya, lama itu enggak selesai. Itu umpamanya Camar ini nanti terpilih. Ketika Camar nanti terpilih dan Muhammad Rafi ini terpilih, saya selaku ketua tim akan mendorong bagaimana ada nomenklatur khusus nanti yang untuk judulnya itu pemeliharaan jalan jembatan untuk Kecamatan Pasir Limau. Rusak langsung perbaiki. Minimal 10 miliar. Minimal 10 miliar. Ini kan persoalannya mau di desa-desa kita punya ADD. Oke, mantap. Jadi, tapi ketika ini jalan kabupaten, dana ADD dan DD tak boleh diarahkan. Tidak boleh diarahkan. Tak boleh. Akan menjadi temuan nanti sehingga permasalahan. kepala desa tak mau memperbaikinya. Akhirnya yang susah siapa? Ya warga masyarakat kita. Karena kebijakan yang tidak sinergi. Oke, jadi solusinya seperti itulah Pak ya. Iya. Dan pokoknya, itu merupakan program dari Camar nomor 1. Oke. Nah, jadi itulah ya pembahasan kita yang singkat ini ya. Saya rasa sudah cukup ya untuk podcast hari ini dan saya rasa juga sangat jelas dari Bapak Edison ya selaku ketua tim dari Camar sendiri. Oke. Nah, jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Edison atas arahannya ya, gambarannya dan penjelasannya ya. Mohon doanya juga. Oke, mohon doanya juga. Warga masyarakat Palika, kami mohon dukungan dan doanya untuk kita bersama dalam memilih Camar ini sehingga kita berharap ketika ini nanti terpilih Putra Andika dan Pak Muhammad Rafi ini, insyaallah maka masyarakat Pasir Limau Kapas akan menikmati perubahan-perubahan dari apa yang mereka rasakan hari ini. Ini garansi kita. Oke, ya mantap.
mantap sekali ya. Ini sangat jelas sekali nih, ini sangat jelas sekali. Oke. Nah, jadi saya rasa cukup untuk podcast kita hari ini dan kita tutup ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja jangan lupa subscribe now podcast kita